Oke, halo, selamat siang teman-teman semua. Suaraku clear ya? Ini boleh direspon di chat kalau ada yang kurang jelas gitu suaraku. Aman ya? Right, oke. So, aku mulai aja karena kita udah jam 1:05. Selamat siang teman-teman semua. Welcome back di kelasnya manusia, di mana kita di sini belajar bareng untuk banyak hal ya, belajar hard skill dan juga belajar soft skills, dan kita juga bisa diskusi bareng di sini. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru banget join di kelasnya manusia. Ini aku lihat sih ada muka-muka familiar ya di sini. Ada teman-teman yang udah ngikutin kelas manusia dari awal banget sampai hari ini. Thank you banget semuanya. So, aku coba share screen dulu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, layarku juga sudah tampil harusnya ya untuk screen ya. Siap. Oke, mungkin sebelum aku mulai, aku mau perkenalan dulu karena rasanya hari ini banyak teman-teman yang baru juga join di Manusia. Namaku Zi, aku salah satu penggerak dari Manusia, dan juga ada Richard di sini, partnerku yang akan menemani juga selama rangkaian kelas ini berjalan. So, apa sih manusia itu? Kalau teman-teman yang baru yang belum tahu, kami di sini inisiator, kami punya inisiatif untuk melakukan gerakan di mana semoga manusia ini bisa menjadi tempat yang nyaman buat teman-teman belajar, menjadi tempat yang nyaman buat teman-teman berdiskusi, explore hal-hal baru, dan bisa saling support satu sama lain. Nah, di hari ini kita akan diskusi, kita akan belajar bareng tentang emotional intelligence. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah familiar ya dengan emotional intelligence, atau yang lain baru dengar ya sekilas-sekilas tapi belum tahu sebenarnya emotional intelligence ini apa sih gitu ya. Dan kita akan belajar, kita akan gali, hopefully ini bisa menjadi apa ya, bisa jadi langkah awal kita untuk bisa bagaimana manage our emotions gitu ya. Nah, um, aku akan mulai. Yang pertama, kalau teman-teman yang udah ikut kelasnya manusia dari awal pasti sudah familiar dengan ini, bahwa kita punya aturan main di kelas-kelasnya manusia. Yang pertama, kita di sini mewajibkan semuanya untuk interaktif, untuk engage dengan aku dan juga dengan Kak Richard ataupun dengan teman-teman yang lain. Dan kita bebas banget di sini teman-teman. Kalian kalau mau berbeda pendapat, kalian punya pendapat, pandangan yang berbeda, it's okay. Kalian bisa gunakan kolom chat. Kalau misalnya kalian gak mau open mic gitu ya, kalian bisa chat aja, nanti akan dibantu oleh Kak Richard ataupun aku. Nanti aku sambil lihat-lihat juga chatnya. Tapi aku berharap bahwa di setiap kelas-kelasnya manusia teman-teman bisa apa ya, bisa aktif, bisa proaktif gitu. Dan sekali lagi bahwa belajar itu proses, dan jelas banget bahwa aku pun di sini belajar. Jadi kita sama-sama belajar, aku jadi teman belajar kalian, kalian menjadi teman belajarku, dan hopefully dengan seperti itu kita bisa belajar hal-hal baru menjadi lebih seru gitu ya. Dan semua orang belajarnya dengan cara yang beda, nggak apa-apa. Ada yang auditory, ada yang senangnya nulis, ada yang senangnya cuma dengerin aja, ada yang harus sambil jalan-jalan, that's okay, dan semuanya fine. Yang penting adalah kalian bisa mendapat apa ya, ilmunya, dan kita bisa sama-sama menerapkan ini di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. So hopefully kalian bisa menikmati kelasnya dan bisa saling interaksi. So
kita mulai aja langsung ke pertanyaan awal. Aku senang sekali bisa nanya di awal karena ini salah satu bentuk engagement ya. Aku mau tanya dong teman-teman, menurut kalian emosi itu apa sih? Aku sambil mau lihat chat juga. Perasaan hati. Kemudian ada lagi apa yang lain boleh ya di kolom chat ya. Menurut kalian sendiri emosi itu apa sih? Ada perasaan yang dirasakan saat menghadapi atau mengetahui sesuatu, respon kita terhadap sesuatu. Keren, apalagi perasaan yang kita alami saat merespon sesuatu. Wow, cool. Ya, keren. Thank you teman-teman yang udah merespon. Kita lihat ya. Betul, tadi aku melihat ada beberapa yang menjawab respon atau perasaan gitu ya, dan semuanya itu apa? Relate gitu ya, bahwa kalau kita lihat emosi itu adalah sebenarnya natural response atau respon secara alamiah yang kita miliki. Itu sebenarnya emosi itu bisa kita bilang bahwa itu anugerah ya, berkat dari Tuhan yang yang dikasih ke kita untuk bisa merespon situasi atau event di dalam kehidupan kita. Dan itu involve bagaimana kita merasa, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bereaksi terhadap event atau situasi tersebut, gitu ya. Dan emosi ini juga dapat membantu kita sebenarnya untuk bisa lebih memahami dan merespon surrounding, merespon event-event atau kejadian-kejadian di sekitar kita. Anggaplah gampangnya emosi itu kayak apa ya disebutnya, kayak sensor. Kalau misalnya kalian, kalau mobil kalian kan ya, kalau kita naik mobil biasanya kalau kita mau mundur sekarang kan boleh on cam kok Farhad, aman. Nah misal kayak tadi kalau misalnya kita mau mundurin mobil gitu ya, kita mau mundurin mobil tuh kita ada sensornya kan untuk ngasih tahu jarak mobilmu sama tembok tuh udah terlalu dekat, nanti si sensornya bunyi gitu kan. Nah sama emosi juga, itu emosi diberikan dianugerahkan Tuhan ke kita sebagai manusia itu adalah untuk memahami dan untuk merespon situasi, merespon event-event yang terjadi di kehidupan kita, gitu ya. So emosi itu sebenarnya secara keseluruhan emosi itu banyak ya, tapi kita tahu bahwa along the way emosi itu dikategorikan menjadi dua hal gitu ya. Yang pertama adalah positive emotions dan yang kedua adalah negative emotions. Positive emotion dan negative emotion ini diklasifikasikan berdasarkan bagaimana si emosi itu berdampak ke diri kita. Bagaimana emosi itu mempengaruhi perasaan kita dan mempengaruhi reaksi kita terhadap situasi atau event itu, gitu ya. Nah, seringkali kalau ya teman-teman udah pasti tahu lah ya, kalau positive emotion itu pasti lekat dengan kayak happiness, senang, bahagia, excited gitu ya, sesuatu yang excitement. Terus juga ada perasaan yang perasaannya tuh menyenangkan lah. That's positive emotion. Tapi ada juga emosi-emosi negatif seperti contohnya kayak marah, terus frustasi, rasa sedih, rasa takut, rasa cemas, rasa kecewa gitu ya. Nah itu adalah salah beberapa emosi yang masuk ke dalam kategori negatif. Tapi teman-teman seringkali kita berpandangan bahwa negative emotions adalah sesuatu yang perlu kita hindari. Nah, siapa yang sering berpikir bahwa aku nggak boleh sampai dapat atau merasakan negative emotion? Boleh di chat. Siapa di sini? Dulu aku berpikir gitu ya, bahwa I have to be
positif gitu ya. Aku selalu harus merasa positif. Emosiku tidak boleh menyentuh ke area negative emotion gitu. Aku harus selalu positif. Nah, ternyata selama aku berjalan, sepanjang aku belajar dari kehidupan, aku merasa bahwa negative emotions itu nggak apa-apa. Justru negative emotions itu juga diperlukan. Ambil contoh ya teman-teman, pada saat misalnya contoh, bayangin kalau kita tidak punya emosi takut, kita tidak merasa takut gitu ya, nggak ada rasa takut sama sekali dalam diri kita. Apa yang terjadi? Anggaplah contoh kalian berdiri di tepi jurang gitu ya, nggak ada rasa takutnya. Kalian nggak apa ya, nggak aware dengan itu, dan ya udah nggak apa-apa, paling nanti kan celaka gitu. Jadi emosi yang negatif, perasaan takut, perasaan marah, perasaan khawatir atau frustasi, itu tuh somehow membantu kita untuk bisa lebih aware, untuk bisa lebih mengerti, oh ternyata kalau berdiri di tepi jurang itu menakutkan, apa bahaya, nggak ada rasa takut di sana, sehingga kita berusaha untuk tidak menyentuh area yang berbahaya tersebut gitu, karena ada perasaan atau ada emosi rasa takut tersebut gitu. Nah, dan itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi sayangnya si negative emotions ini menjadi momok yang menakutkan buat sebagian orang. Aku nggak bilang semua orang trying to avoid negative emotions, enggak. Tapi ada beberapa orang yang akhirnya nggak mau, anti banget sama negative emotions. Dan ini menyebabkan ada banyak banget ya teman-temanku yang akhirnya mereka itu merasa bahwa aku nggak boleh merasa sedih, aku tidak boleh merasa marah, aku tidak boleh merasa frustasi, aku nggak boleh merasa takut, gitu. Padahal sebenarnya itu baik gitu ya. Aku pernah ngobrol sama salah satu mentorku, aku tanya, emang marah itu jelek ya? Terus mentorku bilang begini, marah itu nggak apa-apa. Yang salah itu bukan marahnya. Yang salah itu adalah bagaimana kamu merespon kemarahanmu dan kamu bereaksi di marahmu. Somehow ada orang-orang yang punya emosi, dia merasakan emosi yang lagi marah gitu ya, perasaannya marah, tapi respon atau reaksi marahnya itu negatif gitu. Jadi teman-temanku tuh ngajarin banyak hal gitu ya. Mentorku ini ngajarin aku bahwa kamu harus bedain antara perasaan dengan reaksi. Perasaan dan respon. Perasaan dan reaksi, bedanya apa sih gitu ya. Selama perjalanan aku baru tahu bahwa oh ternyata kalau aku marah nggak harus melulu aku melukai orang kok gitu loh. Kalau aku marah bukan berarti aku harus bersikap destruktif. Paham ya sampai sini ya? Nggak melulu kalau aku marah aku harus menaikkan nada bicaraku, nunjuk-nunjuk orang atau lempar barang atau apa gitu. Nggak harus selalu seperti itu. Ada kok kita bisa valid terhadap rasa marah kita karena ada reason-nya pasti kenapa kita marah, tapi respon atau reaksi kita terhadap rasa marah kita itu menjadi tanggung jawab kita, bahwa kita mau destruktif atau kita mau menyampaikan marah kita dengan cara yang lain gitu. Nah, tapi banyak sekali orang-orang yang nggak paham dengan itu atau bahkan tidak punya mentor, tidak punya pendamping yang cukup yang bisa mengarahkan kita untuk bisa mengelola negative emotions ini gitu ya. Sehingga akhirnya banyak sekali orang ambil shortcut, ambil jalan pintas. Shortcutnya apa? Teman-teman, kalian tahu nggak suppress emotions? Ada yang tahu suppress emotion itu apa? Ya harusnya aku nggak keluarin dulu ya tadi ya definisi suppress emotion. Tapi kalian pernah
pernah tahu nggak apa sih suppress emotions itu? Ada yang mau jawab? Bantu jawab di chat. What is suppress emotion? Tahan emosi, mukanya flat aja gitu. Iyo, oke, betul. Membohongi perasaan diri sendiri. Iya, kata suppress itu tuh kayak kita menekan gitu loh, teman-teman. Kayak kita berusaha untuk apa ya? Menyembunyikan, berusaha untuk menahan gitu ya, menahan si emosi tersebut daripada kita mengekspresikan atau deal sama si perasaan itu. Jujur teman-teman, suppress emotion, kita menekan emosi jauh lebih mudah, jauh lebih gampang daripada kita mengelola, mengekspresikan, dan deal dengan perasaan kita secara benar. Aku sebagai orang yang pernah menjalani proses itu gitu ya, aku agree dengan banyak orang bilang, lah Zi, mending gue bilang nggak apa-apa daripada gue berusaha untuk ngasih tahu orang kalau gue lagi marah. Aku tuh tipikal orang yang kalau ditanya sama orang kalau lagi marah dulu di 10 tahun yang lalu lah, aku selalu kalau ditanya orang, are you okay? Yes, I'm fine, I'm okay, everything's fine, gitu ya. Karena itu jauh lebih mudah aku utarakan dibanding sama aku bilang no, I am not okay, gue lagi marah, gue lagi capek, gue lagi sedih gitu ya. Itu susah gitu loh buatku. Jadi everything's fine gitu ya, lebih mudah. Tapi teman-teman, apa ya? Si suppress emotions ini kalau dilakukan terus-menerus, kalau kita lakukan ini terus-menerus, akhirnya ini tuh kayak aku bisa bilangnya analogikannya kayak luka. Kayak kalau misalnya kita jatuh dari motor gitu ya, amit-amit gitu. Misalnya ada satu orang dia jatuh gitu ya dia jatuh dari motor terus lukanya di tangan kirinya, let's say. Luka terus dia tahu nih, oh ini sakit nih, luka nih gitu ya. Terus udah gitu tapi karena dia nggak mau nunjukin kalau dia sakit gitu ya dan nggak mau ngerepotin orang, terus dia kayak it's fine, that's okay gitu. Terus karena dia tahu bahwa itu sakit, dia nggak mau obatin karena dia tahu bahwa itu sakit gitu ya. Jadi dia nggak mau ngerasain sakit untuk yang kedua kalinya gitu. Terus dia tutupin gitu ya, dia berusaha kayak nggak boleh, orang-orang itu nggak boleh deket-deket sama dia, nggak boleh nyentuh tangannya dia karena dia luka gitu ya. Jadi dia berusaha menyembunyikan si lukanya gitu, menyembunyikan si rasa sakitnya itu, si lukanya tersebut. Along the way, seminggu kemudian dia harus berangkat ke kantor misalnya, dia harus berangkat ke kantor karena motornya masih rusak motornya masih rusak, jadi dia harus naik kereta misalnya. Naiklah dia kereta, lukanya masih ada nih, dia sembunyiin kan. Pas lagi, kan kalian tahu lah ya, kalau di stasiun kan kalau pintu keretanya dibuka semua orang langsung trying to berusaha untuk masuk gitu. Nggak sengaja ada orang nyenggol tangannya dia. Apa yang dia rasain teman-teman? Sakit banget kan. Itu aku pernah jatuh dari motor dan gak langsung diobatin. Itu rasanya sakitnya 2 kali, bahkan 3 kali lebih sakit dibanding pertama kali aku jatuh. Wah itu sakitnya tuh ke-trigger lagi. Wah sakit banget gitu kan, sakit banget nih. Nah padahal eventnya udah beda, ya kan? Eventnya yang menyebabkan luka itu apa? Yang menyebabkan luka pertama kali adalah pada saat dia jatuh kan. Yang menyebabkan dia luka itu adalah karena jatuh dari motor. Tapi yang kedua itu tidak relate eventnya dengan pada saat dia jatuh dari motor, tapi lukanya sama, sakitnya sama, bahkan lebih. Nah, kadang ya teman-teman, seringkali suppress emotion itu seperti itu. Jadi seolah-olah kayak kita berusaha untuk tidak menunjukkan rasa sakit itu, kita tidak berusaha mengolah rasa sakit itu, kita tidak berusaha menyembuhkan itu, dan berusaha kayak
apa ya, pretend it's alright gitu ya, pretend kita nggak apa-apa, baik-baik aja, tapi sebenarnya sakitnya tuh ada. Kita masih ngerasain sakit, lukanya itu masih ada gitu. Dan sehingga akhirnya kita tumpuk, eventnya udah lewat, ya, si situasinya sudah berbeda, ke-trigger, kesenggol sama event lain yang nggak berhubungan dengan event sebelumnya, tapi rasa sakitnya sama. Yang ke-trigger adalah rasa sakit yang sama. Dan itu jatuhnya kalau kesenggol gitu, oh matamu mana gitu kan. Biasanya tuh orang kalau udah kesakitan gitu ya, matamu mana, nggak lihat apa. Padahal orangnya bilang, lah kenapa nih gitu kan. Kenapa nih orang kok marah-marah nggak jelas gitu kan. Nah itu yang akhirnya bikin kita merasa bahwa jadinya masalahnya nggak cuma si lukanya, tapi masalahnya jadi melebar kemana-mana atau bahkan jadi lebih sakit gitu. Dan seringkali orang-orang tuh kita nggak dikasih kesempatan untuk mengolah atau mengelola atau mempunyai tempat yang aman untuk kita bisa express the emotion gitu ya. Kita nggak punya tempat yang belum banyak tempat yang nyaman untuk kita bisa mengekspresikan itu. Itu jujur aku juga melihat seperti itu. Banyak sekali yang akhirnya teman-temanku, anak-anak muda lainnya itu kayak lebih memilih untuk menekan emosinya dibanding dia menceritakan emosinya atau mengekspresikan gitu ya. Dan akhirnya teman-teman, aku mau kasih tahu bahwa si negative emotion, kalau kita balik lagi, itu kan disebabkan oleh pain, rasa sakit ya, rasa sakit. Tapi teman-teman, aku mau kasih semoga ini bisa jadi apa ya, pedoman kalian juga, bahwa rasa sakit itu enggak selalu menyebabkan kerusakan. Rasa sakit itu enggak selalu negatif. Oke? Ada dua, gampangnya aku di slide itu aku bedain ya. Ada dua jenis sakit, teman-teman. Ada sakit yang membuat sesuatu itu jadi lebih parah. Ada rasa sakit yang dimana rasa sakit itu adalah part of the healing process. Coba tadi kalau kita kembali ke analogi yang tadi ya, jatuh dari motor. Dia sakit karena dia luka, gitu ya, sakit karena luka. Tapi kalau dia memutuskan untuk datang ke dokter, dia datang ke UGD gitu ya, atau dia beli obat, terus dia obati lukanya, ada rasa sakit juga. Rasa sakitnya tuh ada lagi, tapi rasa sakit itu rasa sakit yang beda. Rasa sakit yang membawa kita ke proses penyembuhan. Gitu. Ada rasa sakit yang di awal-awal kok kayak nggak nyaman ya, kok nggak perih gitu ya, atau sakit nyut-nyutan gitu. Tapi kedua kali ketika obat itu dikasih lagi ke luka kita gitu, lama-lama intensitas rasa sakitnya itu berkurang. Lama-lama si luka tersebut jadi kering, lukanya jadi rapat lagi gitu ya, kulit-kulit nantinya jadi mengering dan akhirnya sembuh total. Dan ketika kalian lihat lagi lukanya dan kalian pegang lagi lukanya, bekas lukanya mungkin bekas lukanya masih ada gitu, tapi kalian udah nggak rasa sakit lagi. Justru kalian bisa cerita kayak, oh ini dulu kemarin jatuh dari motor tuh gue tuh, gitu. Wah sakit banget sih asli gitu. Diobatinnya juga sakit, tapi sekarang udah sembuh. Kalian bisa bawa itu jadi sebuah cerita. Dibanding sama you try to hide the emotions, tapi menyebabkan rasa sakit yang lebih parah gitu. Contohnya kalau misalnya teman-teman di sini ada yang lebih clear-nya gitu ya, apa sih sakit yang menyebabkan kesakitan yang lebih parah? Itu biasanya paling sering aku temukan di unresolved grief. Grief itu kedukaan. Jadi banyak sekali orang-orang yang berusaha suppress emosi sedihnya pada saat kehilangan orang yang disayang gitu ya,
karena satu dan lain hal dia tidak mau, dia menyembunyikan perasaan itu, dan sehingga tidak selesai ya, rasa dukanya itu tidak selesai, yang akhirnya menyebabkan itu menjadi berkepanjangan, bahkan jadi infeksi lah gitu, infeksi tanda petik. Jadi bisa masuk ke area yang lebih berbahaya, yaitu depresi atau depresi berkepanjangan, atau ada perasaan trauma yang tidak sembuh gitu, sehingga karena ya tadi avoid gitu ya, berusaha untuk tidak menolak lah si perasaan tersebut atau menekan si perasaan tersebut. Atau kalau misalnya yang healing, sakit yang menjadi salah satu part dari healing proses, itu adalah kalau misalnya kalian lagi datang, aku nggak tahu di sini teman-teman ada yang backgroundnya psikologi nggak ya, konselor atau ya atau psikolog gitu ya. Biasanya tuh kita, aku dulu pernah datang ke psikolog beberapa kali karena I try to heal myself gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu aku selesaikan dan aku nggak bisa selesaikan itu sendiri, jadi aku harus ke psikolog. Dan itu nggak nyaman banget karena biasanya konselor itu akan membawa kita untuk confront the pain gitu, dan somehow itu nggak nyaman buat kita. Tapi lama kelamaan ketika kita bisa deal with it, itu menjadi journey yang harus dilewati, dan the end of the day aku bisa deal dengan kondisi itu, dan aku bisa tahu bagaimana cara manage-nya gitu. Jadi hopefully teman-teman dengan kalian lihat perbedaan dua pain di sini, teman-teman jadi nggak merasa takut lagi untuk merasa sakit ya, karena ada kalian lebih baik diobatin sesegera mungkin daripada kalian menyimpan si luka itu terlalu lama dan akhirnya menggerogoti diri kalian atau bahkan menggerogoti orang-orang di sekitar kalian. Nah, jadi lebih baik kalian merasa sakit, nggak apa-apa, sakit yang pada saat proses penyembuhan itu kalian merasa sakit, nggak apa-apa, gitu. Karena the end of the day, pada saat luka itu sudah sembuh, kalian bisa melihat si luka tersebut atau bekas luka itu dan menjadi cerita dan bisa jadi pelajaran buat semua orang atau bahkan buat diri kalian sendiri, gitu ya. Nah, dari ini semua, teman-teman, kalau aku lihat banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya memilih untuk menahan atau menyembunyikan rasa sakitnya atau membiarkan, lebih ke denial. Nggak apa-apalah, udahlah cukup aja aku yang ngerasain. Ini biasanya anak-anak ini ya, aku anak pertama by the way. Biasanya anak pertama itu punya pola di mana kita menahan emosi kita karena kita anak paling tua, jadi kita harus lebih kuat dibanding sama saudara-saudara kita. Mungkin di sini ada anak-anak pertama nggak? Coba aku mau lihat dong, ada nggak? Ada first child di sini? Iya, I'm not alone. Yay, banyak ya anak. Wah, ada anak tunggal juga di sini. Oke. Ya, seringkali kita tuh punya beban kayak burden, kayak apa ya? Yang pertama tuh harus lebih kuat gitu ya. Anak pertama itu harus bisa jadi contoh buat adik-adiknya. And then after that, we have to be stronger than our siblings gitu ya. Tapi sebenarnya aku melihat, aku relate dengan anak-anak atau teman-teman yang seperti itu. Mereka lebih mudah untuk mereka menekan emosinya daripada nanti jadi beban lah buat mama, lebih jadi beban lah buat papa, jadi beban lah buat adik-adik, nggak apa-apa, buat tanggung sendiri gitu. Nggak gitu juga ternyata ya. Ternyata setelah aku melalui proses itu, ternyata malah akunya jadi tidak berfungsi dengan baik gitu. Jadi itu kenapa perlu banget kita untuk belajar
tentang emotional intelligence, ya, seperti yang kita akan pelajari hari ini. So, bayangin teman-teman, emotional intelligence. Gampangnya aku tuh dari kemarin tuh mikir kayak ini mau belajar, mau diskusi bareng sama kalian tentang emotional intelligence, tapi terlalu abstrak, terlalu besar. Jadi aku mikir gimana caranya ya biar bisa lebih dimengerti dan bisa lebih relate dengan kalian. Bayangin teman-teman, emotional intelligence itu adalah kayak superpower. Kayak superpower tuh apa ya, kekuatan yang besar, kayak Batman dengan kekuatannya, Superman dengan kekuatannya. Kita punya superpower sebenarnya, yaitu adalah si emotional intelligence ini. Di mana emotional intelligence ini adalah dia bisa bantu kita untuk menavigasi atau mengarahkan kita navigate the roller coaster. Jadi kayak menavigasikan nih, gue nih lagi ngerasain yang kayak gimana sih, gitu ya, perasaan gue tuh lagi kayak gimana sih, atau bahkan perasaan orang lain seperti apa, gitu. Dan emotional intelligence ini tuh yang tadi kayak dia navigasi kayak GPS, bahwa dia bisa bawa kita, mengarahkan kita, nge-guide kita untuk bisa melewati kehidupan kita yang kayak roller coaster ini, yang di jam sekarang lagi hahaha, 1 jam kemudian ada aja gitu ya dramanya gitu. Nah, emotional intelligence itu membantu kita untuk bisa secepat cepat mengolah, menyadari, cepat memahami, dan cepat untuk mengolah gitu. Kalian pernah nggak lihat ada orang-orang yang kayaknya tuh ketika ada mau kasih mau kasih kritik, tapi kritiknya tuh kayak adem banget, membangun banget, padahal kritiknya kritik yang cukup keras gitu ya, tapi bisa dibawakan dengan baik. Ada nggak teman-teman yang pernah ketemu sama orang-orang seperti itu? Ada. Oh ya, ada ya. Itu aku punya satu teman, satu kenalanku, dia juga gitu. Dia marah, tapi marahnya itu bisa menginspirasi gitu. Marahnya itu bisa kayak bikin orang tuh kayak bener juga ya gitu. Malah membangun kita untuk bisa lebih baik lagi gitu. Itu adalah salah satu ciri orang yang punya emotional intelligence. Atau ada nggak orang-orang yang kayak tadi, dia lagi sedih, tapi dia bisa menyampaikan kesedihannya, dia bisa menyampaikan emosinya dengan baik, dan bisa resolve, bisa menyelesaikan si emosinya itu dengan baik. Kalian pernah ketemu orang-orang seperti itu nggak? Ada nggak? Mungkin temen atau kerabat, sahabat, ya kan, amazed banget kan sama orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang bisa dulu tuh aku nggak bisa banget, teman-teman, ini curhat sedikit ya biar kalian merasa tidak sendirian. Aku dari tadi ngeliatin komentar-komentarnya, nanti aku bacain satu-satu di chat, tapi dulu tuh aku sangat susah untuk explain my emotion, karena aku terbiasa suppress emotion, karena aku anak pertama, dan banyak sekali kejadian di hidupku yang membuat aku harus menjadi super woman gitu ya, menjadi super girl pada saat itu, sehingga aku tidak bisa mengelola dan explain gitu ya. Tapi aku amazed dengan orang-orang yang bisa, sebentar dong, aku lagi gak enak nih perasaannya, kasih aku waktu ya. Aku pertama kali ketemu sama orang yang bisa begitu, itu kayak yang buset, ini orang dari planet mana gitu. Ini karena aku nggak pernah ketemu sama orang-orang yang kayak gitu dulu gitu ya. Kayak bentar ya, kasih aku waktu ya, aku perlu sendirian dulu gitu. Terus kayak, wah, ini kok hebat banget gitu, orang bisa bisa realize dan bisa menyampaikan itu tanpa harus menggebu-gebu kayak gitu ya. Nah,
Ternyata itulah emotional intelligence, teman-teman. Terus aku kalau sedih suka nulis puisi. Itu jatuhnya apa, Kak? Jatuhnya keren. Iya benar sih, itu keren sih. Karena biasanya kalau sedih ada orang-orang yang mengekspresikannya ke yang lain lah ya, ke arah yang negatif gitu. Tapi kalau kalian sedih dan malah jatuhnya ke karya gitu, itu salah satu bentuk emotional intelligence juga anyway, gitu ya. Dan bagus, itu bagus. Karin itu bagus banget. Terus di emotional intelligence itu ada 4 key sebenarnya, teman-teman. Ada self awareness, self regulation, ada motivation, dan ada empathy. Tapi karena waktunya nggak cukup, pastinya karena aku akan mau banyak dengerin cerita kalian habis ini. Jadi di hari ini aku akan bawain cuma 2, ada self awareness dan juga self regulation. 2 hal ini sebenarnya yang menurut aku personally perlu banget kita tahu dan perlu banget kita latihan gitu ya. Tapi kalau yang motivation and empathy ini juga sesuatu yang penting tapi bisa kita pelajari in the next time ya. Nah, self awareness. Self awareness itu apa sih, teman-teman? Nah, aku mau tahu dulu dong, apa itu self awareness? Kemampuan untuk memiliki kesadaran diri, Kak, mungkin. Memiliki kesadaran diri. Wow, keren banget. Thank you, thank you. Betul, itu betul. Kemampuan untuk aware terhadap diri kita. Good, thank you. Ada lagi nggak teman-teman yang lain? Apa? Apa itu self awareness? Kesadaran dalam diri sendiri, dalam menjaga emosional atau menjaga perilaku jiwa kita terhadap Wow, orang lain. cool, Denny, thank you. Betul, kesadaran terhadap apa yang mau kita lakukan ke orang lain ataupun ke diri kita sendiri. That's true. Itu benar banget. Self awareness itu tuh balik lagi, aku senang banget pakai kata super power sebenarnya, karena beneran deh teman-teman, pada saat kalian punya self awareness dan emotional intelligence dan self regulation gitu ya, mau apapun masalah yang kalian hadapi, it's hard, tapi kalian tuh kayak lebih bisa mengelolanya gitu loh. Nah, si self awareness ini adalah kita bisa bilang kayak kita tuh punya super power yang bisa bikin kita itu kayak tune gitu ya, bisa relate, bisa menyadari diri kita ini dengan si emosi yang sedang kita rasain gitu, dan membuat kita mengerti kenapa sih ini aku rasain gitu, kenapa aku bisa merasa marah, kenapa aku bisa merasa sedih, kenapa aku bisa merasa kecewa gitu. Self awareness bisa bawa kita untuk bisa menyadari perasaan kita, recognize, mengenali, kita bisa kenal sama perasaan kita, terus kita juga bisa tahu kenapa kita merasakan ini. Nah, ini penting nih, nanti aku akan bahas ini juga. Jadi kita nggak cuma kenal sama perasaan kita, tapi kita juga bisa tahu kenapa sih aku merasa seperti ini. Dan nggak cuma sekedar kenal, nggak cuma sekedar tahu, nggak cuma sekedar tahu kenapanya, tapi kita juga bisa mengerti gimana sih si emosi itu berdampak ke diri kita, berdampak ke pikiran kita, ke action kita, gitu. Nah, inilah si self awareness, ya. Dan aku mau bawa kalian jadi seorang detektif. Aku senang dengan dengan analogi kita sebagai detektif. Pada saat kita lagi marah, pada saat kita sedang merasakan ya bisa marah, bisa sedih, emosi lah ya, kita itu harus bisa mengidentifikasi emosi kita. Identifikasi emosi, emang kayak gimana sih identifikasi emosi itu? Aku belajar ini
dulu tuh teman-teman kalian coba ya, kalian tahu nggak emosi kita itu ada berapa? Ada banget, Kak. Ada banyak banget. Apa aja? Mungkin sebutin 3 deh. Apa aja? Marah, Mhm, sedih, mhm. kesal, Kesal, apa ira, lagi? Lebih ragu, deh dari 3. ragu, terus apa lagi ya? Banyak, Kak, soalnya. Pesimis, pesimis. Optimis, pesimis. Oke, keren nih. Apa lagi? Banyak ya, banyak ya. Tapi ternyata aku tuh baru tahu juga di ya selama aku hidup gitu ya, di beberapa tahun ke belakang, ternyata emosi itu ada vocabulary-nya. Gak cuma bahasa Inggris, gak cuma bahasa Indonesia, gak cuma bahasa doang gitu ya, yang punya yang punya vocabulary. Ternyata feeling juga punya. Cuma masalahnya kita ini lack of vocabulary. Vocabulary kita tuh kurang. Kosakata kita terhadap emosi itu kurang sehingga akhirnya kita bingung. Pernah nggak di sini mungkin yang udah punya pacar kali ya? Nah, biasanya nih cewek-cewek sih, cowok juga sih, ya dua-duanya lah. Tapi keseringan kalau aku ketemu sama teman-teman yang cewek, kalau dia marah silent treatment. Ini lagi ngumpul nih, terus dia diem aja. Ditanya, lu kenapa sih? Enggak apa-apa, gitu ya. Terus kalau ditanya, kenapa sih lu marah? Gak tahu, gitu. Gak tahu lah. Terus ada juga orang yang kalau marah sebenarnya dia nggak marah gitu ya, tapi dia takut tapi jatuhnya jadi marah misalnya. Banyak banget vocabulary yang kita bingung gitu loh, kayak ini gue tuh apa sih, perasaan gue tuh kayak gimana sih gitu ya. Makanya step pertama buat kita untuk bisa mengidentifikasi emosi kita, kita harus belajar memperkaya diri dengan vocabulary si emosi itu. Kita harus bisa menamakan si perasaan kita. Kita bisa kasih nama, kita bisa ngasih, kita bisa tahu gitu loh. Lagi sebenarnya lagi merasa apa gitu ya. Dan mentorku pernah bilang gini, kalau kamu tidak bisa menamakan emosimu, kamu nggak akan bisa mengelolanya karena kamu nggak tahu gitu sebenarnya kamu tuh lagi merasanya apa gitu. Nah, kalian pasti udah ketemu lah sama wheels ini. Ini vocabulary yang segitu banyaknya. Kadang atau sering kali kita itu cuma ada di sini nih tahunya nih di lingkaran yang tengah nih, yang kecil. Kita tuh cuma familiar sama angry, kita cuma familiar sama fearful, sama sad, sama happy. Pokoknya kalau ditanya happy, happy gitu. Atau kamu lagi kenapa? Lagi marah atau aku lagi sedih, cuma taunya itu gitu. Atau aku lagi takut gitu ya. Nah, ini semua yang di tengah ini itu adalah core emotions ya. Jadi lebih ke main emotions yang kita secara besarnya gitu ya. Nah, kemudian di tengah ini, teman-teman, ini adalah lebih besarnya lagi, lebih lebih luasnya lagi. Contoh, aku ambil contoh gini. Kita lagi ngerasa bad mood, gitu ya. Kita bad mood. Terus ke kantor lah. Misalnya kayak aku lah. Aku datang ke kantor, udah dari pagi tuh kayak bad mood banget. Moodnya tuh jelek banget, gitu ya. Feel bad lah. Terus habis itu ketemu sama orang tuh kayak wah jadi merusak suasana lah gitu ya. Nah ternyata kalau aku cuma ngasih tahu gue lagi ngerasa nggak mood doang gitu, nggak merasa mood gitu. Tapi kita nggak tahu spesifik emotionsnya kenapa sih gue ngerasa bad mood. Itu jadinya kita tidak bisa mengidentifikasi dengan benar dan kita nggak bisa menanggulangi si perasaan itu. Kita nggak bisa jadinya mengolah dengan benar. Nah, contohnya misalnya aku tadi bad mood gitu ya. Ternyata sehari sebelumnya aku tuh kurang tidur, kecapean. Makanya di sini ada tired. Salah satu yang involve ke perasaan perasaan yang bad gitu ya. Salah satunya adalah tired. Tirednya kenapa sih, Zi? Kenapa sih lu capek? Capeknya tuh gue itu lagi ngantuk gitu. Jadi
Ya udah, kalau misalnya lu merasa bad mood dan ternyata ada waktu untuk istirahat, ya pakailah waktunya untuk istirahat. Jadi kita bisa mengolah, aku bisa mengolah emosiku yang tadinya lagi bad mood. Oh, bad moodnya gara-gara kurang tidur, kecapean karena kurang tidur. Oke, berarti aku perlu waktu. Jadi kalau ada temenku ngajak ngobrol kayak, Zi, ayo main. Oh, ntar dulu ya, gue lagi mau istirahat dulu. Jadi ketika kita bisa mengidentifikasi emosi kita itu dari mana sumbernya, kenapa kita bisa merasa seperti itu, pada akhirnya kita jadi punya solusi, jadi kita bisa memanage emosi kita, dan kita bisa coba untuk reduce si perasaan atau si emosi negatif tersebut gitu ya. Jadi semakin kaya vocabulary kita terhadap si emosi-emosi yang ada ini, semakin detail kalian atau kita untuk bisa mengontrol emosi. Gitu ya. Nah, jadi instead of just saying I feel bad gitu ya, I feel bad, tapi coba kita latihan deh. Kita coba latihan untuk pinpoint gitu ya, untuk pinpoint feeling kita itu apa yang detail. Badnya itu karena apa? Kayak tadi, badnya aku tuh karena capek gitu. Jadi ya udah, aku tinggal bilang, oh sorry ya, aku lagi capek. Atau kalau misalnya kalian bilang, oh iya, aku lagi bad doang gitu ya, terus ya badnya karena apa gitu, lagi bad moodnya karena apa, kenapa gitu. Jadi daripada kalian cuma ngomong yang general gitu ya, tapi try to pinpoint, coba lihat spesifik, nih bad moodnya karena apa gitu, karena anxious kah, karena frustrated kah, karena sedih kah gitu. Contoh paling, aku kasih contoh satu lagi. Aku punya kenalan, dia itu marah besar sama seseorang, kemudian marahnya itu udah benar-benar kayak langsung diblok gitu ya, diblok dan pokoknya stay away lah. Jadi kayak benar-benar nggak mau lagi ketemu sama si orang itu gitu. Terus aku ngobrol sama orang ini, kenapa sih lu marah, kenapa? Terus dia ceritain panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Ujungnya apa? Ternyata dia itu tidak marah, teman-teman. Dia itu takut. Takut yang akhirnya bikin dia jadi, karena dia nggak bisa, dia nggak tahu gitu ya, nggak punya vocabulary yang banyak, ya udah pokoknya angry aja gua gitu. Tapi sebenarnya ketika digali, ternyata ternyata aku nggak marah ya. Oh ternyata aku itu takut gitu, takut untuk dekat sama orang, takut punya teman, takut punya sahabat, takut kecewa, takut disakitin. Makanya dia jadinya gitu, jadinya marah sama orang itu dan akhirnya diputus kontak gitu. Padahal pas aku lihat, loh, ya berarti dirimu bukannya marah, dirimu takut. Coba deh kamu coba untuk lebih spesifik lagi. Coba kamu gali, kamu kenapa marah? Marah karena takut gini, takut itu, takutnya. Berarti sumbernya adalah dari rasa takutmu. Jadi semakin spesifik kita bisa tahu, ya semakin spesifik kitanya, semakin baik cara kita memahami emosi kita tuh ada di mana. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar yang core-nya tadi aja. Gitu. Nah, dan di sini mungkin teman-teman juga udah sering, wah gue ke trigger nih, oh ya anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Z biasanya familiar dengan kata-kata ini. Gue ke trigger nih gitu ya, inner child gue ke trigger, asik. Itu banyak banget anak-anak yang sering bilang kayak gitu ya. Nah, triggering itu kan berarti sesuatu yang apa ya Kak Richard ya, trigger ya, memantik, benar nggak ya bahasanya? Memantik ya, memantik atau memantik si rasa, si emosi kita gitu ya. Nah,
pada saat kita sudah mengidentifikasi, oh ternyata saya ini nggak marah, saya ini takut, gitu. Oke, saya takut. Triggernya apa sih yang bikin saya jadi takut? Gitu. Triggernya apa sih yang bikin kita takut? Nah, penting sekali untuk kita bisa mendiscover atau menemukan si trigger-trigger itu. Karena ketika kita bisa tahu triggernya, kita bisa temuin triggernya apa, itu bisa membuat kita jadi lebih mindful, bisa jadi lebih berpikir gitu ya, lebih bisa mengendalikan si emosi kita gitu, atau bahkan pemikiran-pemikiran kita atau reaksi kita. Jadi pada saat kalian sudah selesai, kalian sudah bisa berhasil mengidentifikasi si perasaanmu, kalian bisa coba yuk dari emosi ini triggernya apa. Nah, caranya gimana Kak Zi? Lu gampang aja nih ngomong gitu ya. Discovering trigger. Oke. Discovering trigger aku kasih ada empat hal. Yang pertama itu kalian coba melihat reflect ke experience yang lama gitu ya. Kalian lihat, coba deh kalian pikirkan gitu ya. Momen-momen apa sih ketika si emosi itu tuh kuat banget gitu ya, muncul dan kuat banget. Apa sih yang terjadi sebelumnya gitu. Terus kalian bisa temuin patternnya di sana gitu. Oh ternyata setiap ada orang-orang isunya itu adalah nggak mau, isunya adalah attachment. Jadi dia akan ngerasa tiba-tiba dia langsung kayak switch off feelingnya itu pada saat dia mulai merasa attach dengan orang lain, ketakutan terhadap attachment gitu ya. Nah, triggernya adalah setiap dia mulai dekat sama orang, dia pasti ngilang gitu, ghosting orang gitu, misalnya contoh. Nah, itu harus diidentifikasi. Pertama identifikasi, dan yang kedua, oh ternyata triggernya setiap kalian terpicu gitu ya. Thank you, ada pemicu, thank you yang memicu si emosi tersebut gitu. Dan kalian reflect itu, kalian lihat oh, apa ya patternnya apa ya. Kemudian yang kedua, nah ini membantu aku banget dulu pada saat aku berada di proses penyembuhan quotes unquote, itu adalah keep an emotion journal. Di sini mungkin teman-teman ada yang senang nulis gitu ya, tadi aku lihat ada yang suka nulis puisi gitu. Coba deh kalian write down feelings kalian ketika kalian lagi ngerasa kayak oh ini emosinya lagi kenceng banget nih gitu ya. Coba deh kalian tulis. Kalian tulis di hari apa, kejadiannya apa, dan kalian tulis perasaan kalian pada saat itu apa. Karena itu bisa bantu kalian dalam nanti proses di mana untuk ketemu polanya. Nanti kita akan lihat use case-nya ya. Dan yang ketiga, ask for feedback. Kadang perasaan kita itu kadang gini, apa yang kita rasain itu tuh sebenarnya adalah yang tadi luka lama yang nggak sesuai dengan event yang sekarang gitu. Karena eventnya udah lewat, tapi emosinya masih belum selesai, terus kamu ketemu lagi sama event yang lain, ketrigger lah si emosi ini, padahal emosi yang keluar ini tidak relate dengan event yang sekarang gitu. Nah, kalian harus tanya feedback gitu. Of course ke teman-teman yang lebih yang terpercaya, family, atau misalnya kalau kalian perlu psikolog atau mentor atau apapun, kalian bisa ke sana untuk tanya feedback gitu ya. Dan yang pastinya mindfulness ini penting. Jadi gimana kalian bisa menerima perasaan kalian, menerima bahwa oh iya aku lagi sedih, oh iya aku lagi marah, oh iya aku lagi lagi kecewa, dan ikutin latihannya gitu, ikutin prosesnya. Nah, aku langsung mau masuk aja ke use case-nya. Misalnya di sini, siapa di sini teman-teman, aku mau tahu nih. Kita open aja ya. Di sini siapa yang pernah merasa marah, sering marah atau sering frustasi saat misalnya atasan kita, atau bos kita, atau nyokap bokap kita, mama papa kita ngasih feedback atau kritik terhadap kita atau terhadap si pekerjaan yang kita kerjain. Ada nggak teman-teman yang punya perasaan yang sering ngalamin ini, yang kayak
rasanya tuh kayak marah gitu kalau ada yang mengkritik kerjaan kita. Si Karin, kamu kayak aku banget, asli. Bener, aku tuh suka kalau kalau Karin mungkin lebih sedih ya, kayak sedih gitu kenapa dikritik. Kalau aku lebih ke marah kalau dikritik gitu. Kayak dulu ya, aku ngerasa kayak aku bisa sangat jahat terhadap diriku sendiri. I mean like orang tuh kayak orang itu kayak cuma apa ya? Orang tuh cuma bilang gini, sih cara bawain lu kurang enak deh gitu ya. Mungkin mengkritiknya cuma gitu, tapi aku bisa sangat marah dan aku bisa menghakimi diriku sendiri 100 kali lebih jahat dibanding sama kritik orang. And it's very unfair gitu ya, itu sangat tidak fair sekali gitu. Nah, ini banyak banget nih, ini sering banget kelihatan kayak banyak orang-orang juga yang mengalami hal yang sama, dia akan marah, sering banget marah kalau dikasih feedback atau dikritik pekerjaan gitu. Nah, caranya gimana sih teman-teman? Nah, ini aku langsung aja ke tipsnya. Pertama, coba deh kita perhatikan gimana perasaan kita pada saat kita menerima kritik. Apakah kita langsung marah, apakah defensif, atau kecewa, atau tadi kayak Karin sedih gitu ya, atau langsung bad mood, atau misalnya langsung kayak overthinking gitu. Kesal misalnya gitu. Kalian bisa name it gitu. Oh, gue kecewa nih. Oh, gue marah nih. Oh, ternyata gue defensif nih. Gitu. Coba diperhatikan perasaannya seperti apa. Kemudian kalau bisa, kalau misalnya memang kalian perlu gitu ya, kalian bisa tulis lah gitu, reaksinya. Misalnya kayak di kayak diary lah ya, kalian bisa tulis itu dan kalian bisa lihat ya, misalnya bos gue ngomong apa sih, terus misalnya kayak tadi bosku ngomong Zi kamu reportnya kurang bagus nih gitu, terus aku tulis bos gue tadi bilang report gue kurang bagus nih, terus reaksi gue adalah gitu ya, kalian bisa bikin kayak gitu reaksi, oh ternyata tiba-tiba langsung kayak kalian pernah nggak sirkulasi darah kalian langsung kayak berasa cepet banget gitu, kayak darahnya tuh langsung kayak naik gitu ya. Nah itu biasanya aku kayak gitu tuh kalau lagi marah, misalnya langsung kayak sirkulasi darahnya cepat gitu ya, nadinya langsung cepat gitu. Nah itu dan pikiranku tuh apa tadi, overthinking kah, terus aku jadi feel bad lah, aku jadi apa, semua ditulis aja dulu gitu. Nah, setelah itu kalian lihat, kita harus lihat identifikasi polanya. Ingat ya teman-teman, ini satu lagi, catat kalau bisa, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada patternnya, itu ada polanya. Jadi it's not quite new, bukan sesuatu yang baru, tapi somehow kita tuh udah sering mengalami itu, tapi kita nggak aware sama polanya gitu. Paham ya? Jadi kadang tuh kayak sesuatu yang kayak baru gitu kan, tapi sebenarnya enggak, kita cuma nggak aware aja sama polanya, sama patternnya. Jadi coba pada saat kalian, kalau misalnya kalian nulis jurnal, kalian nulis di catatan gitu ya, di diary kalian, kalian bisa lihat polanya. Apakah kamu benar-benar sering marah pada saat setiap kali menerima kritik, atau ada trigger-trigger tertentu? Tadi aku sempat baca tuh di atas. Tadi siapa ya yang bilang aku biasanya sorry mana ya tadi ya, yang ada bilang kalau misalnya tergantung kritiknya sih Kak. Kalau kritik membangun it's okay, kalau kritiknya kurang baik ya kitanya kesel dan I think it's normal. True. Jadi kalian bisa lihat polanya. Apakah aku selalu marah kalau mendapatkan kritik, atau sebenarnya aku marah di kritik-kritik tertentu. Nah, itu kamu kan bisa lihat polanya. Kita bisa lihat polanya. Oh, ternyata polanya itu adalah aku nggak terima, aku kesal kalau ada orang yang kritiknya tuh lu gimana sih, gini aja nggak bener gitu. Oh ya jelas itu harus marah gitu ya, dan itu valid gitu. Tapi kalian juga harus aware bahwa ada loh teman-teman yang orangnya itu sekalipun dikasih tahu kritik yang baik, yang membangun, tetap dia akan blaming
themselves. Dan itu ada. Kita harus aware dengan teman-teman kita yang seperti itu. Dan orang-orang yang seperti itu yang wajib dibantu sebenarnya. Jadi kita harus tahu, oh ternyata aku tuh marahnya kalau misalnya kata-katanya kurang oke gitu. Atau nada bicaranya nggak enak. Nah, kalian bisa lihat polanya. Nah, yang tadi, makanya di sini ada, apakah ada kata-kata atau nada suara tertentu yang membuat kita jadi marah gitu. Kalian harus bisa identifikasi itu supaya bisa tahu, oh ya ternyata oh nggak apa-apa, aku ternyata ya emang nggak bisa kalau misalnya ada orang marah-marah kayak begitu tanpa konteks yang jelas, tanpa reason yang jelas, mengkritik tanpa kata-kata yang membangun gitu. Tadi balik lagi normal gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang iya ya, tapi kok orang-orang biasa aja, tapi gue marah gitu. Nah itu yang perlu dievaluasi atau perlu dibantu oleh orang lain gitu. Nah yang ketiga, coba kita analisa reaksinya. Misalnya, kenapa kita bereaksinya seperti itu gitu ya? Misalnya kayak aku dulu tuh kalau aku dikritik, aku selalu bilang, emang kenapa? Nah, aku selalu kayak gitu. Emang kenapa? Kenapa? Salahnya di mana? Kenapa? Kan ini punyaku, aku yang bikin. Apa kamu kayak begitu gitu? Nah, itu jadinya aku merasa tidak dihargai. Aku merasanya jadi ini kan punya gua, lu nggak menghargain kerjaan gua, lu nggak menghargain proses gua gitu lah. Nah itu aku tanya kenapa ya gua begitu ya gitu. Oh ternyata ya aku merasanya bahwa ada pride yang tercoret di situ, ada egoku yang kesenggol di sana gitu. Terus kenapa kok aku sangat-sangat aku sangat-sangat ego tuh sangat penting buat aku misalnya gitu. Kenapa ya ego itu menjadi sangat-sangat penting buat aku. Nah ternyata uh, kalau ini based on aku ya, aku tuh karena tadi aku anak pertama dan my mom ya sorry aku tinggal punya mamah aja gitu ya. Papaku udah nggak ada, sudah meninggal, dan aku melihat mamaku struggle dengan membesarkan ketiga anaknya. Dan aku harus menjadi anak yang sempurna, aku harus menjadi anak yang perfect, aku harus menjadi anak yang sukses. Aku nggak boleh gagal, aku nggak boleh susah, aku harus kuat, aku harus bisa bla bla bla. Nah, harus itulah yang ternyata menjadi menjadi sumber dari perasaan kenapa gue selalu marah kalau ada orang kritik gue. Setelah itu gue lihat, oh iya ya ternyata ya dari dulu aku selalu ada di survival mode, dimana aku harus selalu kuat, aku harus selalu perfect. Jadi kalau ada orang yang mengkritik itu jadi gak boleh kritik gue, karena yang tahu diri gue ya gue gitu, orang lain gak boleh kritik gitu. Nah, kalau kita berhasil menganalisa itu one step ahead untuk ke arah pemulihan sebenarnya. Nah, coba deh kita tanya juga sama teman-teman kita. Misalnya contoh aku nanya ke Richard, misalnya aku habis ditegur gitulah ya, dikritik. Terus ada Richard juga di situ misalnya. Terus aku harus mungkin kita bisa tanya sama Richard gitu. Aku bisa tanya sama Richard, bro tadi kritik si ini tuh si A nih terlalu berlebihan gak sih? Gitu. Kok gue marah ya dengernya ya? Kita bisa minta feedback dari partner kita, dari teman kita, dari orang-orang yang kita percaya. Terus Richard bilang, enggak sih, di gue aman sih gitu. Atau Richard mungkin bilang, iya tadi ada kata-kata yang harusnya bisa lebih baik sih gitu. Nah, feedback itu penting supaya kita bisa lihat ini tuh kitanya yang salah atau ada something yang bikin kita ke-trigger gitu. Oh ternyata yang valid nih, ada kata-kata dia yang menyinggung atau ada kata-kata dia yang kurang baik. Feedback itu penting.
gitu. Dan yang terakhir adalah coba reframing. Reframing ini gimana? Reframing ini artinya daripada kita melihat si kritik itu jadi serangan pribadi, aku menganggap itu adalah aku take it as a, apa ya, take it personally gitu ya. Take it personal, aku melihat bahwa ternyata kalau dia ngomong gini berarti artinya ada peluang buat aku belajar, ada peluang buat aku improve. Jadi reframing itu mencoba mengubah cara berpikir kita atau mindset kita. Nah, kalau kita bisa gabungin itu teman-teman, ada yang kita bisa gabungin itu semua, kita bisa identifikasi emosi kita bisa tahu trigger kita, dan kita bisa ngerti kenapa kita merasa seperti itu. Percaya deh teman-teman, kita bisa lebih objektif, kita bisa lebih mindful dalam merespon atau bereaksi terhadap sebuah kondisi atau situasi. Gitu. Nah, tips sedikit buat kalian dan buatku juga, tips and tricksnya adalah yang pertama, belajar untuk merespon bukan bereaksi. Belajar untuk merespon bukan bereaksi. Ada yang tahu bedanya apa teman-teman? Apa bedanya merespon sesuatu dan bereaksi? Ada yang bisa jelasin? Apa itu bedanya? Respon dari kita, reaksi dari orang lain. Kayak gimana tuh Kak? Respon dari kita, reaksi dari orang lain. Wah, ini bahasanya berat-berat nih. Kalau respons lebih objektif ke substansi, kalau reaksi hanya refleks subjektif atau suatu hal yang terjadi, atau suatu hal yang terjadi. Oke. Yes, oke. Nah, sometimes reaksi itu biasanya tuh bersifatnya impulsif. Reaksi itu impulsif. Jadi kayak refleks aja gitu. Benar, ada kata refleks di situ. Jadi yang dikasih makan adalah perasaannya, bukan merespon kejadiannya. Paham ya? Asik. Respon pakai otak, reaksi pakai hati. Tuh. Jadi benar, tadi respon dari kita, reaksi dari orang lain. Nah, benar. Ini sebenarnya kalau kita bereaksi, yang kita reaksi itu adalah reaksi dari apa yang kita rasain. Betul tadi, respon itu reaksi itu adalah apa yang kita rasain, kita keluarin gitu ya. Kayak misalnya contoh, wah ini misalnya ada api gitu ya, terus tangan kita kena apinya, kita bereaksi, wah panas, tapi kita diam aja di situ gitu. Nah, itu reaksi, cuma teriak-teriak terus kepanasan gitu. Tapi kalau merespon, dia itu akan lihat, oke, ini gue kena, berarti gue menghindar dari apinya, dan gue coba obatin gitu. Itu respon namanya. Jadi bergerak. Kalau reaksi itu biasanya kayak kalian berada di kursi goyang. Nah, aku dari tadi berpikir analoginya kayak gimana. Kayak kalian tuh reaksi itu kayak ada di kursi goyang. Kalian goyang, kalian gerak, tapi kalian nggak kemana-mana. Jadi capek aja gitu, tapi kalian nggak kemana-mana, udah aja di situ bergerak. Tapi kalau kalian meresponnya, kayak misalnya kalian pengen keluar dari sini, ya kalian meresponnya, oh iya ini gue lagi di kursi goyang, oh gue nggak nyaman di kursi goyang, ya udah gue pergi dari kursi goyang. Jadi jangan bereaksi yang impulsif gitu. Gimana caranya Kak belajar? Nanti kita ada ada sedikit di akhir bagaimana kalian bisa pause dan kalian bisa choose, kalian bisa memilih. Nah ini sering kali ya teman-teman, kita ini karena dunia ini cepat banget, jadi kita diajar untuk semuanya serba cepat, ya kan? Kayak jalan harus cepat, makan cepat, semua segala macam harus cepat, sampai nggak ada waktu untuk kalian pause, berhenti untuk merespon, untuk merasakan apa yang kalian rasain, apa emosinya, dan meresponi dengan benar.
gitu. Nah, nanti akan ada tipsnya gimana caranya untuk belajar pause gitu ya. Dan jadi yang pertama tadi respond, don't react, dan yang kedua adalah develop coping strategy. Coping, ini kayaknya ada anak-anak yang ini. Coba ada yang tahu nggak coping itu apa teman-teman? What is coping? Biasanya tuh ada coping mechanism, mekanisme coping. Manage emosi, release stress, manage emosi, betul, betul. Kurang lebihnya sama. Jadi coping itu adalah bagaimana kita apa ya, manage yang tadi, manage emosinya dengan cara yang sehat, gitu. Release stress dengan cara yang sehat, manage menghadapi emosinya dengan cara yang sehat, gitu. Itu coping. Misalnya kayak aku, coping mekanismeku pada saat aku lagi emosi adalah aku diam di kamar, dengar musik, baca buku, misalnya. Ya udah, that's my coping mechanism. Untuk menghindar aku coba stay away dari sumber emosinya, terus aku berusaha untuk tenang, baru aku hadapi lagi. Gitu. Nah itu coping strategi. Ada juga coping mechanism yang nggak sehat. Itu apa? Waktu itu aku pernah nonton seorang psikiater, yaitu ada anak kecil yang dibawa sama orang tuanya gara-gara anaknya ini kalau dimarahin ketawa. Kalau dimarahin ketawa. Nah, ternyata itu pas dilihat orang tuanya awal-awal kayak nggak concern gitu ya, tapi lama-lama dia concern gitu. Nggak dimarahin aja, tapi kalau lagi stres gitu ya, lagi banyak PR atau gimana, dia sering ketawa sampai ketawanya tuh ngakak, yang kayak bener-bener kayak lucu banget gitu. Nah, ternyata itu pas dibawa ke psikiater tersebut dibilang bahwa itu coping mechanism dia yang salah. Jadi dia melihat kalau misalnya dia lagi stres, dia ketawa, itu bisa menyelamatkan dia, Makanya dia selalu kalau misalnya lagi stres atau lagi marah atau lagi ketakutan, dia ketawa gitu. Nah, lama-lama coping mechanism yang salah itu jadi penyakit nantinya gitu. Nah, makanya di sini kita perlu untuk develop coping strategi yang baik gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi merasa stres gitu, triggersnya adalah dari si anxiety, belajar coba untuk kayak deep breathing, kayak misalnya belajar untuk kayak grounded ya. Grounded itu artinya kayak coba untuk stay still, untuk coba atur nafas, rasain nafasnya, dan coba jangan lakuin apa-apa dulu, coba belajar untuk diam gitu ya, belajar untuk istirahat dulu, take a break, it's okay. Kadang kita merasa bersalah kalau kita nggak produktif gitu ya, tapi percayalah teman-teman, kita manusia, kita ada limitnya. Ketika kalian sudah menghadapi stres yang tinggi, it's okay untuk take a break. It's okay untuk istirahat. Karena istirahat adalah coping mechanism yang salah satu bentuk coping yang bagus gitu ya, yang benar, yang sehat. Dan yang ketiga adalah enhance relationships. Di sini jangan gini, kalian atau aku pun sama sih, kita sama-sama belajar bahwa kalian gak sendirian. Masalah itu aku yakin bahwa banyak orang-orang yang juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami gitu ya. Coba enhance our relationship. Jangan ditahan, dipendam sendirian. Itu makanya penting kita membangun hubungan yang sehat gitu ya. Baik itu dengan teman, dengan sahabat, dengan saudara, mama, papa gitu ya. Atau misalnya sama guru atau siapapun lah yang kalian bisa cerita gitu, bisa sharing. Dan nggak cuma sekedar sharing, tapi juga bisa dapat insight dari mereka.
Makanya penting banget, tapi harus hati-hati di sini teman-teman, nggak semua orang yang nyaman, yang nyaman kita ajak ngobrol adalah orang yang tepat. Ya itu harus hati-hati di situ. Karena somehow ketika kita lagi dalam kondisi yang emosi yang sedang tidak stabil, terus kalian ketemu sama orang yang bisa dengerin kalian, bukan berarti belum berarti orang itu adalah orang yang tepat. Jadi kalian harus hati-hati. Gitu. Jadi kalau kalian udah punya, mungkin kalau misalnya kalian mau ngobrol sama aku, let's say, atau misalnya nanti aku bisa kenalin juga ke teman-teman yang lain yang mungkin bisa bantu untuk bantuin kalian gitu ya. Mungkin bisa seperti itu juga gitu. Jadi kalian harus tetap punya relationship yang baik dengan orang-orang di sekitar kalian. Nah, kalian ini nggak perlu, aku mau kalian langsung ke sini. Oke, tadi aku sempat ngobrol sama, aku sempat bawa terkait dengan impulsif, ya, sesuatu yang impulsif. Ada yang mungkin kalian pernah tahu ada orang yang stres, kalau stres dia makan ngemil, pernah dengar nggak? Ada orang yang kalau stres dia makan terus. Diri sendiri sih Kak. Gimana? Lebih ke diri sendiri. Lebih ke diri sendiri. Gimana tuh? Coba. Boleh di explain. It's a good point nih. Oke, jadi ketika saya stres misalnya Kak, terus saya tuh kayak pengen ngelampiasin itu tuh ke makan, nyemil gitu Kak, dan itu impact-nya ke badan saya tuh jadi overweight gitu. Soalnya Iya. tuh saya nggak tahu tuh untuk rilisnya tuh gimana gitu. Betul. Jadinya kayak impulsif aja ya kan. Jadi kayak rasanya ikutin aja, lapar gitu kan. Terus kita makan gitu ya. Makannya jadi ya makan apa aja yang nggak sehat dan jumlahnya jadi banyak. Makanya kan ada isu di aku lupa namanya. Ada orang-orang yang obesitas itu ternyata pada saat aku pernah nonton sih, aku lupa channelnya di mana, jadi ada orang-orang yang obesitas banget gitu ya, kebanyakan dari mereka, kenapa mereka bisa obesitas, ternyata bukan dari mereka malas olahraga tapi karena stres, karena ada mental issue gitu. Nah, wah ini ada yang lampiasinnya ke olahraga, mantap, keren. Nah, itu impulsifnya bagus gitu ya. Impulse control itu reaksi kita terhadap sebuah masalah. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Somehow kalau kita nggak bisa nggak bisa redam itu secepatnya, level damage-nya itu besar gitu. Kalau kita lihat ya teman-teman, ini ya emotional response kita pada saat satu hal yang perlu kalian sadari, teman, emosi itu tidak ada yang selalu tinggi. Emosi itu selalu sifatnya fluktuatif. Emosi itu tidak selamanya kalau orang marah terus. Enggak selamanya sedih itu akan sedih terus. Gitu ya. Bahkan ketika dalam hitungan detik aja, emosi itu tuh bisa berubah, guys. Misal contoh nih, aku marah nih ya. Itu tuh hanya 3 detik pertama aku benar-benar, atau 4, sekitar 3 sampai 5 detik pertama itu tinggi. Tapi setelah itu kita punya otak kita itu mulai merespon, mulai mengolah si emosi itu. Makanya kenapa impulsif itu menjadi cukup berbahaya ya, adalah karena ujungnya adalah kita menyesal dengan apa yang kita lakukan. Ambil contoh temanku yang tadi yang ngeblok temennya gitu ya, dia akhirnya menyesal karena temennya yang satu lagi tuh udah nggak mau lagi ngobrol sama dia karena keimpulsifan dia, ketika dia marah dia ngeblok orang, udah gitu. Tapi udahnya dia nyesel, ngapain dia gue pakai ngeblok orangnya ya gitu, dan untuk memperbaikinya lagi udah susah gitu. Makanya ketika kita sedang emosi, penting sekali yang tadi kita perlu belajar
untuk pause gitu. Nah, jadi kalau kita lihat juga di sini, nah lihat teman-teman, nggak ada kan yang namanya emosi itu selalu di atas tinggi, nggak ada kan? Emosi itu selalu begini tuh, naik turun, naik turun, naik turun. Kebayang nggak kalau misalnya setiap kali kita emosi dan kita impulsif, itu kayak lingkaran setan, teman-teman. Jadi seolah-olah kayak kitanya itu selalu jadinya nambah masalah, nambah masalah, nambah masalah akibat dari respon atau reaksi kita terhadap si masalah itu, terhadap si emosi tersebut. Nah, gimana caranya Kak untuk kita bisa kontrol impulsivity kita? Gimana caranya kita bisa kontrol keimpulsifan kita? Keywordsnya cuma 2, teman-teman. Pause and reflect. Pause and reflect gimana Kak? Aku pakai cara, ini banyak banget caranya, tapi aku ambil yang satu ini aja. 10 seconds rule. Karena tadi bahwa emosi kita itu dalam hitungan detik bisa berubah. Jadi peak tingginya itu adalah di 3-5 detik. Setelah itu curve-nya pasti turun. Gitu ya. Sehingga coba deh luangin waktu 10 detik. 10 seconds rule. Jadi ketika kalian lagi marah, ketika kalian udah ngeliat nih, wah ini emosi nih gue nih, gitu. Coba stay still, diam, terus kalian atur nafas kalian. Kalian ambil nafas 10 detik, terus kalian release pelan-pelan si nafas kalian. Hitung aja sampai 10 detik. Pasti dia akan menurun, gitu. Emosinya akan kurang lebih akan melandai. Nah, ketika kalian berhasil seperti itu, hanya dalam waktu 10 detik aja, itu bisa bantu kalian untuk reduce si reaksi kalian, impulsive reactions kalian. Yang tadinya kalau marah maunya nampol orang gitu ya, kalian kayak tahan 10 detik, ambil nafas, hitung sampai 10, pasti hilang gitu. Pasti hilang rasa pengen nampol ya. Marahnya masih ada, tapi pengen nonjok orangnya itu udah nggak ada lagi gitu rasanya. Nah, dan coba latihan untuk bertanya. Latihan bertanya itu gimana Kak? Coba tanya deh sama diri kita. Reflect itu adalah kita nanya sama diri kita. Kalau gue lakuin ini, apa yang terjadi? Yang kedua, ini tuh worth it nggak ya buat gue lakuin? Kayak tadi, misalnya marah terus mau hajar orangnya gitu ya, mau pukul orangnya. Apa yang terjadi kalau aku pukul orang ini? Itu satu. Yang kedua, ini ngapain gitu? Worth it nggak buat aku? Dan ketika aku ambil ini, aku pukul orang ini, masalahku selesai nggak? Dan kalau 3 pertanyaan ini bisa kalian tanyakan gitu ya, kalian bisa latih diri kalian, itu otomatis kalian akan lebih bisa untuk menahan, bisa untuk reduce si reaction impulsifnya kalian. Nah, kalau misalnya benar-benar kalian nggak bisa sama sekali nih untuk udah benar-benar kayak pengen banget bereaksi gitu. Satu reaksi aman kalian adalah hindari stresornya, hindari dulu. Aku biasanya begitu. Oke, jadi kalau kalian misalnya udah mulai wah ini nggak bisa nih, udah leave, udah pergi aja dulu, nggak apa-apa. Kalian pergi aja dulu daripada kalian bereaksi yang enggak gitu ya, atau yang kurang baik. Hindari dulu stresornya. Nanti setelah kalian sudah bisa berpikir lebih tenang, lebih rileks, kalian datang lagi, itu nggak apa-apa. Aku ambil contoh, temanku itu sangat reaktif gitu ya. Pada waktu itu aku nggak bantuin dia, kalau nggak salah ngerjain report. Dia marah sama aku, dia datang. Dia bilang kayak, lu gimana sih? Lu nggak bantuin gue, lalala.
aku langsung bilang, oke, kalau lu kayak rasanya lu belum ready untuk diskusi sama gua, lu perlu waktu nggak? Silakan ambil waktu lu dulu. Nanti kalau lu udah tenang, lu bisa datang lagi ke gua, kita selesaikan. Gitu. Nah, itu ngajarin dia untuk lu nggak harus marah-marah bereaksi gitu. You tenang aja dulu, redain dulu emosimu. Sudah nafas, sudah tenang. Oke, ayo kita bicara. Jadi ketika kalian lagi kalau kita bersifat impulsif, kalau aku pun impulsif juga saat itu, tengkar pasti, berantem, dan berantemnya jadi enggak jadi kayak childish lah gitu ya. Tapi kalau kita bisa yang tadi kita bisa gunain si 10 seconds rule ini, kita bisa lebih wise, kita bisa lebih tenang, terus kita bisa kayak oke, ini ada masalah, gue harus seperti apa, bagaimana cara gue merespon gitu. Nah, ini mungkin dariku, aku mau sekarang mendengar dari teman-teman semua, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berpendapat atau ada yang ingin sharing. So, monggo, aku kasih waktu